Ya ikhwan, akhir Ramadan kemarin kita mendengar penyerangan terhadap kaum muslimin dan terhadap Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan kemudian serangan tersebut terus terjadi sampai hari ini yang dilakukan oleh Yahudi Zionis Israel. Lalu bagaimana kita bersikap ya ikhwan kaum muslimin di Indonesia terkait dengan kejadian tersebut, terkait dengan saudara-saudara kita di Palestina? Setidaknya kita mempunyai 3 alasan dan 3 kewajiban yang harus kita bersikap terhadap penyerangan Masjidil Aqsa dan terhadap penyerangan kaum muslimin di Palestina. 3 alasan tersebut, yang pertama, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan kiblat ini adalah yang kemudian menjadi kiblat pertama umat Islam. Dan selain itu juga Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat singgahnya Rasulullah SAW ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, sebagaimana kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi alasan pertama kenapa kita harus membela Al-Aqsa, membela kaum muslimin di Palestina, alasan pertama adalah Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan selain itu juga Al-Aqsa merupakan tempat singgah Rasulullah SAW ketika melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua, kita melakukan pembelaan terhadap Al-Aqsa dan kaum muslimin di Palestina. Alasan yang kedua adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap mukmin itu adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Kita diikat oleh kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka selama kita syahadatnya sama, sesama kaum mukminin, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu, saling menolong terhadap saudara-saudara mukmin kita. Darah mereka adalah darah kita, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai kaum mukminin, umat Islam di Indonesia, untuk memberikan pertolongan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita memberikan bantuan terhadap kaum muslimin di Palestina? Alasan yang ketiga adalah karena Indonesia berhutang budi yang sangat besar terhadap Palestina. Ketika Indonesia memproses kemerdekaan Indonesia, maka Palestina menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Dan kemudian Palestina melakukan lobby-lobby kepada negara-negara Arab agar kemudian melakukan pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka 3 alasan ini menjadi penting untuk kita semuanya ketahui. Ketika kita membela Al-Quds, ketika kita membela Al-Aqsa, ketika kita membela kaum muslimin di Palestina, setidaknya 3 alasan inilah yang menjadi dalil untuk kita melakukan pembelaan. Yang pertama karena memang Masjid Al-Aqsa merupakan masjid pertama umat Islam, kiblat pertama umat Islam, dan tempat singgahnya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua, karena memang kewajiban kita sesama mukmin untuk saling tolong menolong, bahu membahu, merasakan penderitaan saudara kita yang mukmin. Dan yang ketiga, karena memang umat Islam di Indonesia merayakan kemerdekaan atas jasa, atas bantuan dari kaum muslimin di Palestina. Lalu ada 3 kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita mendengar, menjadi saksi pembantaian kaum muslimin yang dilakukan oleh Zionis Israel hari ini.
Maka kewajiban kita yang pertama adalah kita melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa melihat kemungkaran, dan hari ini kemungkaran apa yang lebih besar dibandingkan tertumpahnya darah kaum muslimin, terbunuhnya kaum muslimin, itu adalah kemungkaran yang sangat-sangat besar. Maka sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kalian melakukan upaya-upaya untuk melawan kemungkaran tersebut dengan tangan-tangan kalian. Hari ini kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berangkat berjihad di Palestina, kemudian silahkan Anda berangkat ke Palestina untuk berjihad bersama kaum muslimin dengan kaum muslimin di Palestina. Buat hari ini yang belum mempunyai kemampuan untuk itu, maka bisa melakukan aksi-aksi di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya pembelaan terhadap saudara kita kaum muslimin. Dan hari ini yang belum mampu melakukan tersebut, maka kita bisa melakukan penggalangan donasi untuk membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan kedua, upaya yang kedua, kewajiban kedua yang kita wajib kita lakukan, jika tahap pertama kita tidak lakukan, maka kewajiban yang kedua adalah fabilisani, maka kemudian kita wajib menyampaikan dengan lisan-lisan kita untuk seruan, membantu, menolong kaum muslimin di Palestina, dan kemudian untuk mengecam perilaku Zionis Yahudi Israel yang kemudian melakukan serangan secara membabi buta kepada kaum muslimin di Palestina, dan kemudian membabi buta menyerang Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat kaum muslimin yang pertama. Maka lisan-lisan kita sampaikan, baik di dalam khutbah kita, baik dalam tulisan kita di media-media sosial, terkait dengan wajibnya menolong saudara kita kaum muslimin di Palestina, dan wajib mengecam tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Israel. Dan yang terakhir, kewajiban yang paling lemah, yang paling bisa kita lakukan hari ini, jika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi, maka kita bisa mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia, atau kemudian khususnya di Palestina yang hari ini sedang terzolimi, dengan doa-doa kita, dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti itu kaum muslimin kemudian di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Zionis Yahudi Israel segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, dan kemudian kaum muslimin bisa melaksanakan kemerdekaan yang dicita-citakan sudah sejak lama, dan kemudian Al-Aqsa Palestina sebagaimana Indonesia kemudian mencapai kemerdekaannya, dan kemudian Zionis Yahudi Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang harus kita ketahui terkait dengan 3 alasan dan 3 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Aqsa dan terhadap kaum muslimin di Palestina.